Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari Jumat sesudah kenaikan atau hari pertama dalam novena Pentakosta, novena menantikan kedatangan Roh Kudus. Saudara, pada hari pertama novena Pentakosta ini kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 20-23a, dan kita merenungkan tema hati yang gembira. Dalam bacaan Injil pada hari ini, firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus memberikan suatu peneguhan kepada para muridnya bahwa mereka akan berduka cita. Tetapi duka cita itu hanya di awal saja. Akan ada kemenangan, akan ada sukacita. Dan kemenangan dari duka cita ini adalah satu kegembiraan yang tidak pernah diambil lagi. Kegembiraan yang diberikan Yesus sesudah suatu penderitaan. Gambaran terkait dengan bagaimana para murid ketika Yesus akan masuk dalam sengsaranya, ketika Yesus mulai masuk dalam sengsaranya sampai wafatnya, para murid pergi meninggalkan dia. Mereka pergi dan ketakutan. Mereka pergi dengan kekecewaan. Seperti dua murid yang ke Emmaus, pergi dengan hati yang muka yang muram, hati yang kecewa. Atau para murid lain yang mengunci diri di dalam kamar karena ketakutan terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang telah menyalibkan Yesus. Barangkali juga akan mengejar mereka dan memperlakukan hal yang sama kepada mereka. Duka cita ini hanya sementara, tetapi sukacita kebangkitan mengalahkan segalanya. Ketika Yesus menampakkan dirinya kepada para muridnya, di sana hati yang gembira yang tidak pernah lagi mengalami atau ingat lagi akan duka cita itu. Ketakutan, kecemasan, hati dan muka yang muram, semuanya sirna. Begitu juga dengan gambaran ketika Yesus naik ke surga. Tentunya para murid berduka cita, tetapi ia akan mengirim seorang penolong yang lain yang memberikan suatu sukacita yang kekal. Hati yang gembira, kesedihan berubah menjadi sukacita. Dan mari kita mohon roh sukacita ini, roh kegembiraan ini, agar hati kita senantiasa diliputi kegembiraan, terutama kegembiraan karena kebangkitan Kristus, kegembiraan karena penyertaan Kristus kepada kita sekalian dalam Roh Kudus. Dengan hati yang gembira itu, kiranya kita dapat menghalau segala hal yang terkait dengan kesedihan, yang terkait dengan kedukaan, yang terkait dengan kecemasan, yang terkait dengan tekanan dalam kehidupan kita, yang terkait dengan sakit penyakit. Semoga hati kita tetap gembira dipenuhi oleh Roh Kudus, karena hati yang gembira adalah obat dari segala sesuatu yang ada di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas hati gembira yang menjadi jaminan dari Yesus yang bangkit, yang naik ke surga, dan akan mengirimkan Roh Kudus kepada kami. Dengan hati yang gembira dan sukacita itu, tentunya kami akan menghadapi segala tantangan dan kesulitan yang ada dalam kekuatan Roh Kudus-Mu itu. Berilah kami Roh Kudus-Mu Tuhan, roh yang menggembirakan hati kami, agar di tengah segala kesulitan dan derita kami saat ini, ataupun dalam pengalaman-pengalaman kami saat ini, entah itu pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang tidak menyenangkan, hati kami senantiasa diliputi oleh kegembiraan dalam Roh Kudus, sehingga kami senantiasa
memancarkan cahaya kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, dalam memberikan juga kesaksian tentang kebaikan dan kemurahan-Mu pada siapapun yang kami jumpai, dan kiranya dengan hati yang gembira juga dunia di sekitar kami ikut bergembira. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan yang Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan komentar, apresiasi, ataupun memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menuliskan pada kolom komentar channel ini. Saya bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan agar menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.